Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa halangan. Amin. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 kali ini ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya. Harus tetap semangat walaupun pembelajaran kita kali ini lewat daring. Nah, langsung saja kita ke bab pertama. Bab pertama yaitu membahas tentang berita. Nah, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan sebuah berita, baik itu berita online ataupun offline? Tentu kalian sudah pernah ya. Nah, di sini ada contoh beberapa berita. Nah, teks berita yang harus kita pelajari yaitu mengenai pengertian berita, unsur-unsur berita, menyimpulkan sebuah berita, menanggapi sebuah berita, memahami struktur berita, memahami kebahasaan teks berita, dan yang terakhir menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Baik, masuk ke yang pertama ya, tentang pengertian berita. Ada yang tahu pengertian berita itu apa? Mungkin kalian sudah tahu beritanya itu apa ya. Berita sendiri itu apa sudah pernah tahu, tetapi pengertian berita juga harus diketahui. Pengertian berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau bersifat aktual, terbaru. Fungsi berita yaitu untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan data yang akurat. Datanya harus benar. Kemudian syarat berita harus faktual, berdasarkan fakta, aktual, terbaru, dan fungsional, harus berfungsi. Kemudian masuk ke unsur-unsur berita, yaitu disebut dengan adik simba. Apa yang dibicarakan dalam berita? Di mana peristiwa tersebut terjadi, mengenai tempat, kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi, mengenai waktu ya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, ini jawabannya karena titik-titik-titik. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Jawabannya berupa kronologi atau urutan. Bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita? Yaitu dengan mengambil pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Berkaitan dengan adik simba ini tadi ya. Ambil adik simba, kemudian tulis, rangkum menjadi suatu kesimpulan. Nah, bagaimana menanggapi sebuah berita? Nah, kita lihat dulu teorinya. Tanggapan harus bersifat objektif berdasarkan objek yang akan kamu tanggapi itu apa. Kemudian, beri alasan yang logis atau alasan yang masuk akal. Tanggapan berupa pernyataan persetujuan, pertidaksetujuan, suka, tidak suka, atau tambahan pendapat. Nah, di sini ada struktur teks berita. Apa saja? Ada kepala berita, yaitu judul berita. Biasanya ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua ada teras berita. Di sini merupakan paragraf pembuka, berisi unsur adik simba. Kemudian ada tubuh berita. Di sini unsur adik simbanya diuraikan menjadi beberapa paragraf. Kemudian kaki berita, bagian penutup, yaitu simpulan atau penegasan ulang.
Nah, kebahasaan teks berita ada apa saja? Nah, yang harus kalian pahami yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung, kalimat yang diucapkan oleh seseorang secara langsung, ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian kalimat tidak langsung, kalimat yang dikutip oleh pembicaraan orang lain. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Kata kerja mental ini berkaitan dengan panca indera, kemudian berpikir dan merasa, ya. Kemudian konjungsi temporal, yaitu kata penghubung waktu. Contohnya sesudah, sebelum, dan sebagainya. Menggunakan keterangan waktu. Kalau ini keterangan, kalau yang di atasnya konjungsi, kata hubung. Kemudian menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang benar, itu ya, sesuai dengan KBBI. Nah, ini bahasan kita yang terakhir, menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Nah, apa saja yang harus langkah-langkah yang harus kita lewati? Yaitu pertama, menentukan isi informasi. Nah, kalian akan membicarakan tentang apa? Nah, itu nanti masuk ke dalam isi. Kemudian menyusun kerangka berita. Kerangka ini bisa berupa pokok-pokok berita, kalian tulis pokok-pokoknya itu tadi. Kemudian mengembangkan kerangka berita. Kerangkanya dikembangkan ya menjadi beberapa paragraf. Yang keempat, menentukan judul berita. Nah, di sini judul berita ditentukan terakhir. Karena judul berita itu mencakup dari keseluruhan isi berita. Dan yang terakhir, membacakan berita. Nah, itu ya anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.